Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TV Mo dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ihsan Marsya kembali hadir menyapa Anda dalam Teras UHAMKA. Dan tentu mengawali program kita sembari berdoa semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahi kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Dan seperti biasa dalam Teras UHAMKA kita mengangkat berbagai isu aktual dan juga berkaitan dengan ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh Sivitas Akademika UHAMKA dari setiap lini tentunya dalam mewujudkan cita-cita persyarikatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema ikhtiar pola hidup sehat bersama Fakultas Ilmu Kesehatan UHAMKA. Untuk itu telah hadir bersama saya Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Ibu Odelinda MKes. Kita akan berdiskusi banyak tentunya melihat bagaimana perkembangan fikih sendiri dan juga ikhtiar untuk pola hidup sehat. Dan langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ani sudah hadir dalam Teras UHAMKA. Kita berbicara tentang ikhtiar pola hidup sehat bersama Fikes UHAMKA. Namun sebelumnya kita akan sedikit melihat Bu Ani Fikes UHAMKA sendiri seperti apa saat ini dan juga perkembangannya hingga saat ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Ican. Izin saya mengenalkan Fikes UHAMKA, jadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang awalnya namanya dulu adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini berdiri sejak tahun 1998, jadi sekitar seperempat abad yang lalu. Ya, kami sudah berkontribusi untuk masyarakat, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, di Fikes UHAMKA ini ada dua program studi. Yang pertama adalah kesehatan masyarakat. Alhamdulillah akreditasi untuk Prodi Kesmas ini sudah terakreditasi unggul, dan yang kedua adalah program studi gizi. Ini juga sudah terakreditasi A. Alhamdulillah. Ya. Itu untuk akreditasi ya, untuk perkembangannya. Dan juga kaitan dengan artinya sudah 25 tahun Fikes hadir di tengah-tengah masyarakat dan juga dengan berbagai ikhtiar termasuk menghadirkan sumber daya yang luar biasa. Dan apa saja ikhtiar yang dihadirkan khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya di Fikes sendiri? Ya. Tentunya kami di Fikes UHAMKA mengikuti regulasi yang ada di pemerintah maupun di tingkat universitas sendiri, dan juga mengikuti perkembangan-perkembangan ya. Dan untuk mengikuti perkembangan itu tentunya kami juga menyesuaikan ya, misalnya kami melihat apa kebutuhan di masyarakat ya, lalu kami bisa merancang kurikulum ya. Dari kurikulum itu nanti akan diterjemahkan ke dalam mata kuliah yang nanti harapannya mata kuliah ini akan diserap oleh mahasiswa kelak nanti mereka lulus ya, di masyarakat juga nanti bisa bermanfaat. Lalu juga sumber daya manusia yang ada di Fikes UHAMKA juga kami ikutkan dalam berbagai pelatihan ya, lalu dalam studi-studi lanjut baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Demikian juga dalam hibah-hibah atau kompetisi yang ada ya, kami juga selalu mengikut sertakan ya, baik itu di level penelitian maupun di pengabdian masyarakat. Dan biasanya kegiatan-kegiatan ini kami juga melibatkan mahasiswa untuk ikut di dalamnya sebagai bagian dari memberikan pengalaman kepada mereka. Oke, seluruh SDM tentunya. Iya. Dan juga tadi kaitan dengan bagaimana bentuk pengabdian ke masyarakat dan juga ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Fikes sendiri. Atau kalau kita melihat untuk proses perkuliahan sendiri seperti apa, Bu? Oke. Ya, baik. Kalau perkuliahan selama ini memang kita mengikuti juga ya regulasi yang ada di pemerintah. Ketika masa pandemi COVID kita tetap melaksanakan proses pembelajaran yang memang dirancang secara daring ya, dan ini juga disupport oleh universitas ya, segala fasilitas yang bisa membuat kegiatan-kegiatan itu berjalan. Dan saat ini kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan secara luring gitu ya. Namun memang dengan adanya kemajuan teknologi, kami juga memanfaatkan sistem pembelajaran itu dengan cara hybrid gitu ya, sehingga mahasiswa-mahasiswa juga mempunyai kesempatan untuk mengikuti
kegiatan-kegiatan meskipun kadang-kadang mereka ada di luar jangkauan kita gitu ya. Demikian juga dosen-dosen gitu ya, juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke, blended juga tadi lewat ada daring juga ya tadi, hybrid ya. Iya, Nah ini juga menarik karena Fikes juga concern soal kesehatan, apalagi tadi juga kita melewati masa pandemi dan juga ada transisi pola perkuliahan. Itu seperti apa untuk peran-peran yang dihadirkan oleh Fikes di saat kita masuk ke pandemi hingga saat ini dan kita masuk di perkuliahan? Ya, dari visi universitas gitu ya, bahwa ada propedeutic teaching university, lalu juga visinya kita turunkan ke visi fakultas gitu ya, faculty teaching university, dan juga di masing-masing prodi juga akan menurunkan visinya ya. Kalau di kesehatan masyarakat itu keunggulan yang diterapkan di dalam visi itu adalah kesehatan perkotaan. Ya, sedangkan di gizi itu adalah gizi dan pangan halal. Nah, bagaimana kami mengemas keunggulan-keunggulan di dua prodi ini ke dalam aktivitas-aktivitas di catur dharma gitu ya. Katakanlah misalnya pada saat pembelajaran ya, di kelas-kelas itu supaya nanti harapannya tetap sehat ya, baik secara jasmani, rohani gitu ya, sosial, emosionalnya gitu ya. Itu kami mengadakan aktivitas fisik. Ya, jadi kalau Mas Ican ke Fikes gitu ya, jalan-jalan gitu ya, setiap jam 10 dan jam 4 itu kita selalu melaksanakan kegiatan senam peregangan ya, sekitar 4 menit gitu ya. Jadi setiap hari gitu ya. Jadi kita sudah memasang pengumuman di setiap ruangan-ruangan ya, jadi setiap jam 10 dan jam 2 itu akan ada secara otomatis gitu ya senam peregangan bersama. Nah, ini juga sudah rutin kita lakukan sehingga harapannya ya dengan kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang memang tidak banyak ya geraknya, ini kita bisa menyelingi itu dengan kegiatan-kegiatan itu. Dan kegiatan-kegiatan lain juga kita melakukan berbagai kajian ya, penelitian, survei ya terkait dengan kesehatan-kesehatan baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas gitu. Nah, dari hasil survei itu kita akan membuat sebuah action ya, apa yang memang dibutuhkan di dalam Sivitas Akademika UHAMKA ini gitu ya. Misalnya kami melakukan bagaimana mensupport adanya kebijakan di tingkat universitas gitu terkait aktivitas fisik ya. Misalnya hal-hal yang sederhana ya, kalau kita ada di ruangan lantai 1 misalnya, kalau kita mau pindah ke lantai 2 ya dengan berbagai tujuan, kalau memang mampu gitu tidak perlu pakai lift gitu ya, kita jalan gitu atau sebaliknya begitu. Lalu juga kita menghimbau setiap sivitas itu membawa tumbler gitu ya, supaya nanti bisa mengurangi sampah gitu ya, ramah lingkungan gitu. Sementara kan di setiap ruangan itu sudah disediakan air galon gitu, jadi ketika butuh air minum gitu tinggal ambil lagi gitu ya. Demikian juga kegiatan makan bersama ya, kami menyiasati supaya nanti sivitas kami itu bisa makan makanan yang sehat, murah gitu ya. Jadi ada petugas yang memang kami minta untuk memasak gitu ya. Nah, sehingga nanti setelah itu kita makan bersama, makan siang ya, kecuali hari Senin dan hari Kamis ya, karena hari itu adalah hari saum sunnah gitu ya. Di luar itu kita makan bersama ya, sederhana aja. Yang penting makanannya sehat, halal gitu ya, bisa dinikmati bersama dan juga ada kebersamaan gitu ya, sambil ngobrol gitu ya, sambil tukar pikiran dan sebagainya. Baik, itu bagian dari tadi ya, kita melihat bagaimana implementasi Prophetic Teaching University dihadirkan tadi, visi dihadirkan di Fikes gitu. Pola hidup sehat, dan juga itu menarik juga Bu Oni, juga ada kegiatan makan bersama itu diikuti tenaga ini dosen-dosen apa mahasiswa juga ikut terlibat? Ya, kalau selama ini kami masih terbatas pada dosen dan tenaga kependidikan gitu ya untuk bersama. Apalagi kalau UHAMKA kan memang mensupport, misalnya kita punya beras bulanan ya, dapat jatah ya. Ya udah nanti siapa nih yang mau memberikan berasnya sekian kilo gitu ke kita gitu. Jadi untuk beras kita sudah aman gitu ya, nggak perlu beli, tinggal nanti apa nih yang lain kita urunan gitu ya, supaya nanti ada kebersamaan itu. Baik, insya Allah. Nanti kita melihat selain ikhtiar tadi memperkuat kebersamaan, ada poin-poin juga kaitan dengan peningkatan kesehatan dan juga membangun kesadaran untuk kesehatan tadi Bu Ani bersama Fikes. Kita akan kembali usai jeda berikut Bu Ani, dan pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita Ikhtiar Pola Hidup Sehat bersama Fikes UHAMKA dan juga bersama narasumber kita Ibu Oni Linda selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UHAMKA. Bu Oni, tadi kita sudah melihat bagaimana perkembangan Fikes sendiri, perjalanan hadir di Sivitas Akademik UHAMKA dan juga peran-peran dihadirkan di tengah masyarakat, termasuk ikhtiar di internal sendiri, penguatan sumber daya dan juga ikhtiar-ikhtiar dalam menjaga kesehatan bersama, bangun kesadaran. Nah, tadi berbicara tentang tema kita, Bu Oni, tentang ikhtiar menghadirkan pola hidup sehat ini. Seperti apa Bu Oni melihat realitas membangun kesadaran pola hidup sehat di zaman saat ini? Kita melihat berbagai perkembangan dan juga kesadaran masyarakat berkaitan dengan hidup sehat ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Ican. Jadi memang belakangan ini ya untuk menerapkan pola hidup sehat itu merupakan suatu tantangan yang luar biasa ya. Tetapi sejauh kita punya keinginan yang kuat dan komitmen, insya Allah selalu ada jalan gitu ya. Kalau kita sebagai Muslim ya, kita diingatkan dalam Al-Quran misalnya bahwa kita banyak sekali ditawarkan ya di bumi ini dengan berbagai makanan-makanan yang memang tinggal kita pilih ya, yang mana yang mau kita pilih gitu ya. Misalnya di dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Baqarah ayat 186 itu disebutkan bahwa makan dan minumlah ya disuruhkan kepada semua manusia ya, bukan hanya kepada umat muslim saja gitu ya. Semua manusia itu pilihlah makanan yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib gitu ya. Nah, itu sudah ada satu kunci ya kita sebagai umat muslim tinggal memilih gitu ya, halalan thayyiban itu. Lalu juga di hadis juga kita diingatkan ya bahwa memang manusia itu sering lalai dalam dua hal gitu ya Mas ya, yaitu tentang kesehatan dan waktu luangnya. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi pengingat buat kita bahwa dengan kelalaian ini kita bisa kembali begitu ya. Dan juga ada hadis lain yang menyebutkan bahwa kita harus memanfaatkan 5 hal sebelum 5 hal tadi gitu ya. Salah satunya adalah masa sehat sebelum masa sakit. Nah, kembali lagi bagaimana ikhtiar kita supaya kita tetap hidup sehat ya. Selain dari panduan Al-Qur'an gitu ya, bahwa kita harus memilih dan juga tidak berlebihan ya. Sebetulnya ada salah satu kunci ikhtiar kita untuk hidup sehat juga Al-Qur'an sudah mengingatkan kita gitu ya. Salah satunya dengan pola makan, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan ya. Al-Quran mengatakan itu gitu di dalam surat Al-A'raf ayat 31 gitu ya. Nah, turunannya ya di pemerintah kita juga secara regulasi itu sudah ada ya, dan itu sudah sangat sederhana, saya kira kita bisa implementasikan gitu ya. Di regulasi Permenkes nomor 41 tahun 2014 itu secara sederhana bagaimana menuntun kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat secara mudah kita ingat gitu ya, yang disebut dengan pedoman gizi seimbang. Nah, di dalam pedoman gizi seimbang itu ada namanya 4 pilar. 4 pilar. Pilar yang pertama itu adalah tentang mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Ya. Kenapa harus mengkonsumsi makanan beraneka ragam? Ya, karena sejatinya tidak ada satu makanan yang sempurna, ya, sehingga kita harus memilih makanan itu tidak hanya satu jenis saja gitu, harus beragam. Nah, beragam itu seperti apa gitu ya? Di dalam regulasi itu juga sudah disampaikan bahwa ada namanya piramida makanan yang gampang kita ingat ya. Yang pertama misalnya kalau kita bangsa Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi gitu ya, kayak seperti ada di piring ini ya. Kalau kita misalnya tidak sempat makan nasi, ada teman-teman nasi gitu ya, saudara-saudaranya nasi yang juga sama kira-kira ya, ada mie, ada roti, ada kentang dan lain sebagainya. Nah, berapa yang dianjurkan gitu ya? Nah, yang dianjurkan itu adalah cukup 3-4 porsi. Nah, jadi kita bisa lihat nih kalau saya sudah makan 4 porsi udah nih cukup nih, selesai gitu ya. Jadi kalau ada tawaran lagi misalnya tengah malam lewat mie tek-tek gitu ya, kalau udah 4 kali udah stop gitu ya. Tadi memang butuh komitmen gitu ya, karena tantangannya kan luar biasa gitu ya. Apalagi kita di kota besar yang memang sangat gampang sekali memperoleh semua itu. Lalu yang kedua adalah selain makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, kita juga harus mengkonsumsi yang lain gitu ya. Misalnya jenis ada sayur-sayuran ya. Di Indonesia begitu banyak tersedia sayuran yang gampang kita peroleh dan juga murah gitu ya. Baik sayuran yang bentuknya daun ya, baik dalam bentuk umbi, bentuk yang lainnya gitu ya, yang kita bisa konsumsi setiap hari gitu ya. Berapa banyak yang diperbolehkan? Nah, sayur ini juga 3-4 porsi. Ya, jadi sayur nggak mesti harus sayur, misalnya kita bisa
bentuk yang lain, mungkin senangnya dibuat pakai bakwan gitu ya, yang banyak sayurnya gitu ya, atau dalam bentuk yang lain. Lalu yang berikutnya ya, jadi kalau disebut sebagai tumpeng tadi ya, semakin ke atas tuh semakin mengerucut gitu ya. Anjuran juga untuk mengkonsumsi lauk pauk hewani dan nabati. Nah itu juga penting buat kita ya. Kalau di Indonesia juga banyak ya, mungkin kalau di Pulau Jawa sangat familiar dengan tahu, tempe, oncom ya, atau ikan. Nah itu bisa jadi pilihan, atau misalnya ayam, telur gitu ya. Ini sangat kaya dengan sumber protein yang juga sejatinya harus ada di dalam satu menu kita, gitu ya. Nah ini juga 3-4 porsi itu dianjurkan seharinya. Lalu selain itu juga jangan lupa ada sumber serat yang lain, yaitu dari sumber buah. Buah-buahan. Nah, buah-buahan ini juga sangat banyak ya di Indonesia ya, buah-buah lokal yang memang tidak kalah kandungan nutrisinya dibandingkan juga dengan buah-buah impor gitu ya. Nah, untuk buah sendiri ini dianjurkan 2-4 porsi sehari gitu. Nah, satu lagi yang paling puncak itu adalah yang harus kita batasi, Mas Icam. Harus dibatasi. Ya, harus dibatasi. Yaitu adalah konsumsi gula, garam dan lemak. Nah, itu memang harus dibatasi ya. Nah, secara sederhana kita bisa mengingat ya, gula, garam, lemak itu 4-1-5 gitu ya. Kalau saya cara mengingatnya begitu ya, 4+1=5. Jadi gula sehari itu kita konsumsi 4 sendok makan. 4 sendok makan. Jadi nanti kalau pemirsa di rumah gitu ya, ketika sudah pagi hari minum kopi, ya, minum teh, dihitung gitu ya, berapa sendok sumbangan gula yang ada di dalamnya. Sehingga nanti kita akan ingat lagi berapa lagi yang harus saya konsumsi sehingga tidak berlebihan. Ya, garam ya ini juga cukup 1 sendok teh, gitu ya. Per hari lah. Per hari gitu ya. Jadi kalau lo makan bakso harus hati-hati gitu ya, karena sumber garamnya lumayan banyak gitu ya. Makan mie ayam gitu juga, ini juga sumber garamnya dari berbagai macam. Ya, nah ini juga yang harus diantisipasi bagaimana kita bisa menahan supaya nanti tidak berlebihan garam ini. Yang ketiga itu adalah lemak atau minyak. Nah minyak ini juga terutama gorengan ya. Kita ini kayaknya hidupnya kita tidak bahagia kalau belum ada gorengan gitu ya. Nah ini dibatasi sampai 5 sendok makan gitu ya. Nah ini juga biasanya kalau secara sederhana ya, 1 potong gorengan itu biasanya ya bisa menyumbangkan minyak goreng itu sebanyak 1 sendok makan gitu. Jadi bisa kita hitung gitu ya, kalau kita hari itu makan gorengan berapa, lalu makan soto Makassar berapa gitu ya, atau es dawet yang ada santannya berapa gitu. Nah ini yang memang harus diantisipasi. Kenapa ini dibatasi? Karena banyak sekali penelitian-penelitian tentang konsumsi gula, garam, dan lemak ini kaitannya dengan penyakit-penyakit tidak menular ya, seperti jantung, hipertensi, kanker dan sebagainya. Dan bahkan kalau bisa kita yang sudah umur-umur dewasa ke atas itu bisa nggak kita mengatakan say goodbye gitu ya, to sugar ya, to salt atau to oil gitu, karena memang dampaknya yang luar biasa tadi. Nah itu anjuran ikhtiar untuk dari aspek makanan ya. Selain itu juga jangan lupa kita minum. Air putih. Minum ini sangat penting juga ya untuk regulasi di dalam tubuh kita gitu ya. 1 hari itu dianjurkan sekitar 8 gelas. Ya, baiknya sih air putih gitu ya, bukan berwarna ya, karena ini air yang jauh lebih sehat dibandingkan air-air yang berwarna lainnya. Nah itu kalau kita lihat dari segi piramida makanan tadi. Nah ada yang kedua ya, tentang perilaku hidup sehat. Ya, kita tahan sejenak perilaku hidup sehat di poin kedua. Nah, ini juga akan kita hadirkan. Kita sudah melihat tadi piramida tadi kaitan dengan itu pola hidup tadi, pola makan seimbang tadi ya. Betul, yang harus kita hadirkan. Setiap hari yang harus kita lakukan. Baik Bu Ani, kita akan kembali usai jeda berikut Bu Ani, dan pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Kita akan mengulas lebih dalam pembicaraan tentang ikhtiar pola hidup sehat. Tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita ikhtiar pola hidup sehat bersama Fikes UHAMKA. Masih bersama Ibu Oni Linda MKes. Bu Oni, tadi kita melihat bagaimana pola hidup sehat khususnya berkaitan dengan makan seimbang. Ini kita melihat di meja ini ada tadi seperti yang disampaikan pemenuhan gizi seimbang seperti apa, pola konsumsi, dan juga kita beranjak ke tadi 4 pilar tadi yang disampaikan Boni, dan
poin kedua bicara tentang perilaku hidup sehat. Itu seperti apa, Bu Oni? Ya, baik. Terima kasih Mas Ican. Jadi masih merujuk kepada regulasi pemerintah tentang 4 pilar gizi. Ya, yang kedua itu adalah perilaku hidup sehat. Nah, tentunya perilaku ini akan mendukung terhadap kesehatan setiap individu, gitu ya. Kita sudah belajar dari masa pandemi yang lalu, gitu ya, bagaimana perilaku hidup sehat itu sangat berpengaruh terhadap penularan COVID, gitu ya. Nah, ini suatu kebiasaan yang baik yang harus dilestarikan. Ya. Jadi misalnya pada masa pandemi COVID itu bagaimana kita frekuensi mencuci tangan itu luar biasa, gitu ya, dan itu juga ada penelitiannya bahwa dengan adanya kebiasaan mencuci tangan, gitu ya, dengan air mengalir, dengan sabun, gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi kesehatan, ya, akan bagaimana mempengaruhi tingkat penularan sebuah penyakit, gitu ya. Dan bahkan mungkin selain cuci tangan pakai air, kita juga ada alternatif, ya, misalnya kita pakai hand sanitizer yang lain, gitu ya, supaya nanti kita dalam keadaan tetap bersih, gitu ya. Nah, terutama pada saat kita melakukan aktivitas-aktivitas, misalnya pada saat kita mau menyiapkan makanan, ya, atau kita mau menyantap makanan, ya, pada saat memberikan ASI misalnya seorang ibu atau pengasuh, ya, kepada bayinya, lalu juga setelah buang air besar atau buang air kecil. Nah, ini sebuah ikhtiar yang kecil, tapi kalau rutin kita lakukan, insya Allah kita dalam keadaan sehat. Gitu. Ya. Lalu yang ketiga, ya, pilar yang ketiga itu adalah terkait dengan melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik ini ya seluruh gerakan tubuh kita yang nanti mengeluarkan energi, ya, termasuk juga olahraga, gitu ya. Kadang mungkin ada alasan bahwa kesibukan, terutama masyarakat di perkotaan itu tidak sempat untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, ini juga bisa kita siasati di tempat kerja. Ya, bagaimana misalnya tadi kalau memang ruang kerjanya itu ada lebih dari 1 lantai, gitu ya, aktivitas itu kita bisa lakukan misalnya naik turun, gitu ya, dengan jalan, gitu ya, tanpa harus naik lift, gitu ya. Atau ada olahraga kecil yang memang kita bisa lakukan di ruangan kerja, ya, misalnya tadi seperti peregangan yang kami lakukan di Fikes UHAMKA, gitu ya. Atau ada yang kegiatan misalnya kalau menunggu kendaraan umum, gitu ya, ojek online kah atau apa, gitu, bisa kita bergeser dulu, gitu ya, sehingga kita bisa jalan kaki 100 meter atau 50 meter, gitu ya, sehingga nanti ada sedikit aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, lalu pilar yang keempat itu adalah memantau berat badan secara teratur. Nah, berat badan ini memang ada pengaruhnya dengan status gizi, ya, ditambah lagi dengan misalnya kondisi tinggi badan kita, ya, jenis kelamin kita, itu akan mempengaruhi, gitu. Nah, dengan kita memantau berat badan, gitu ya, kita akan bisa memperhatikan apakah kondisi saya ini dalam keadaan yang normal, status gizinya, atau berlebihan, atau dalam keadaan kekurangan. Nah, itu kira-kira dari pemerintah, ya, yang juga memang secara sederhana sebetulnya itu bisa kita terapkan. Baik, Bu Neti, kalau kita melihat tadi dari pilar-pilar yang disampaikan, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, termasuk tadi pertama bicara tentang bagaimana realitas kekinian membangun kesadaran masyarakat berbicara tentang kesehatan, pola hidup sehat. Atau seperti apa, Bu? Ini kalau melihat tadi masyarakat, apalagi dengan pola konsumsi tadi, dengan takar misalnya bicara tentang 514 tadi, garam, gula, dan juga lemak. Kalau kita lihat keseharian itu mungkin banyak PR tentunya, karena memang kebiasaan pola makan kita sehari-hari juga seperti apa masyarakat, apalagi yang akrab dengan gorengan, itu seperti apa, Boni, kalau kita dalam mengatasi realitas seperti ini? Ya, jadi memang kuncinya itu adalah komitmen kita dulu. Ya, ini ketika ada komitmen, gitu ya, insya Allah selalu ada jalan, gitu ya. Di mana ada keinginan, selalu ada jalan, gitu. Nah, ketika kita sudah berkomitmen, artinya kita akan ada usaha yang lebih, gitu ya. Tidak hanya sekedar ketika kita hanya tahu saja, gitu ya. Kalau hanya tahu saja mungkin belum ada satu yang menjadi jalan kita untuk ke arah, misalnya kita akan mengubah, ya. Tapi begitu kita ada keinginan, niat kita yang kuat, gitu ya, untuk mengubah perilaku, ya, itu bisa membantu kita untuk ke arah sana, gitu. Misalnya bagaimana kita melihat kondisi orang-orang yang
konsumsi gula, garam, ya atau lemak yang berlebihan gitu, endingnya itu kemana, begitu ya. Nah, salah satunya tadi memang penelitian-penelitian yang banyak dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu kaitannya ke arah penyakit. Nah, kalau kita melihat bagaimana dampak misalnya ketika seseorang itu sakit, ya, harus terbaring di rumah sakit, ya, tidak produktif, dan tidak hanya merugikan dirinya sendiri gitu ya, dia akan merugikan orang lain, misalnya orang lain harus mengorbankan waktu, mungkin biaya. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu trigger gitu ya, supaya nanti ada komitmen yang kuat untuk ke arah sana. Dan memang perlu tahapan, Mas Ican, nggak bisa gitu begitu ada keinginan langsung jadi gitu. Emang harus seperti trial and error aja gitu. Sekali gagal, tapi nggak boleh menyerah gitu ya. Wah, ini saya gagal nih, ini makan gorengan lagi gitu ya. Dicoba lagi gitu, sehingga nanti akan menjadi sebuah kebiasaan gitu, yang akan bisa menjadi satu rutinitas yang akhirnya kita harapkan nanti kita menjadi sehat. Baik, gitu. Karena memang membangun kesadaran dan komitmen ini juga sebuah tantangan ya Bu Ani, karena melihat kalau kita misalnya saat ini mendengarkan, kayak pemirsa mendengarkan, wah ternyata kita harus batasi nih. Mungkin dalam beberapa jangka waktu kita dengan komitmennya mungkin habis itu turun lagi. Nah, kalau kita bicara batasan tadi, kalau melihat perilaku hidup sehat, termasuk pola itu aktivitas fisik itu misalnya dalam per hari itu minimal berapa, termasuk juga untuk takar berat badan itu seperti apa tadi Bu Oni? Ya, kalau secara baiknya memang rutin kita harus lakukan aktivitas fisik itu setiap hari. Tetapi kalaupun memang tadi ya dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, minimal tuh 3 kali sepekan ya, setiap melakukan aktivitas itu ya sekitar 30 menit sudah cukup. Itu tadi kita bisa mensiasati di ruangan kerja kita ya, seperti tadi bagaimana kita bisa jalan keliling gitu di ruangan kita itu ya misalnya sambilan bekerja juga kalau memang memungkinkan. Lalu juga misalnya naik tangga atau turun tangga bagi yang memang mampu melakukannya. Lalu juga misalnya ketika kita mau mencari kendaraan umum juga itu kita bisa siasati juga gitu ya. Misalnya di Jakarta juga sudah banyak yang support gitu ya terhadap aktivitas fisik, misalnya bagaimana stasiun-stasiun kereta ya, lalu stasiun bis gitu ya, ke halte-halte itu kita dipaksa harus jalan dulu gitu ya. Nah, itu sebetulnya secara tidak langsung kita juga melakukan aktivitas fisik begitu. Ya, karena kita melihat mungkin pasca pandemi juga mulai banyak tentunya ada fasilitas-fasilitas, termasuk apalagi masyarakat perkotaan ya Bu Ani, itu menjadi PR juga. Betul. Pola-pola konsumsi dan juga konsumsi makanan juga serba instan itu seperti apa kalau dari Bu Ani sendiri? Ya, jadi memang kemudahan hidup di perkotaan itu dampaknya bisa positif, bisa negatif ya. Maksudnya dampak positifnya memang kita tidak perlu waktu yang banyak gitu ya. Mau makan ayam goreng gitu, kalau zaman dulu kan kita mungkin butuh waktu berjam-jam gitu ya. Mulai dari nangkep ayam gitu ya, motong dan seterusnya. Kalau sekarang ya tinggal kita gerakan jari aja gitu ya untuk itu. Tapi memang kita harus bijak. Ya, harus bijak menyikapi ini. Jadi memang ada dampak negatifnya tadi gitu ya, bahwa misalnya kalau seorang pedagang dia memproduksi makanan itu dalam jumlah banyak, tentunya kan tidak secara olahannya mungkin akan berbeda dengan di tingkat rumah tangga yang olahannya sedikit gitu ya. Nah, ketika dia akan mengolah dalam jumlah banyak, maka pasti ada hal-hal yang dipertimbangkan ya, bagaimana supaya makanan ini awet gitu ya, masa simpannya itu bisa lama, bisa praktis. Nah, disinilah titik kritis yang memang harus kita perhatikan gitu. Mungkinkah nanti ada zat-zat lain yang memang kalau kita konsumsi dalam jumlah banyak begitu ya, dia akan membahayakan ke kita. Gitu. Itu salah satu yang mungkin kita bisa siasati. Ya, selain itu mungkin kita perlu menambah literasi kita. Ya, pengetahuan kita tambah gitu. Apakah memang seluruh makanan atau semua makanan-makanan dijajakan yang serba cepat itu dampaknya selalu positif ke kita gitu ya. Nah, kita harus lihat juga dari aspek-aspek lain gitu ya, kita tambah pengetahuan kita sehingga nanti
tadi kita punya pertimbangan-pertimbangan setiap kita akan mengkonsumsi makanan-makanan itu. Baik, terima kasih Bu Oni, dan kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen terakhir, dan kita melihat banyak hal tentunya, bicara tentang ikhtiar pola hidup sehat, dan tadi terakhir bicara tentang bagaimana kita harus bijak tentu atas apa-apa yang akan kita konsumsi seperti yang disampaikan Bu Oni. Baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA bersama Ibu Oni Linda M.Kes, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan masih dengan tema kita berbicara tentang ikhtiar pola hidup sehat bersama Fikes UHAMKA. Bu Oni, tadi banyak hal tentu kita melihat bagaimana realitas pola hidup sehat dan juga di tengah masyarakat, juga tentu bicara tentang 4 pilar tadi berkaitan dengan hidup sehat, serta apa yang harus kita lakukan. Ini kembali juga melihat tantangan saat ini Bu Oni, melihat membumikan, mengimplementasikan ikhtiar hidup sehat ini di tengah masyarakat. Terlebih tadi di lingkungan perkotaan dan juga beragam penyakit saat ini yang terus berkembang, dan juga termasuk tentang makanan-makanan ataupun produk-produk yang serba instan. Seperti apa tantangan yang perlu kita hadapi? Ya, baik, terima kasih Mas Ican. Jadi memang di era yang serba praktis ini, ya selain dampak positif yang kita dapatkan, tentunya juga dampak-dampak negatif juga jangan kita lupakan, gitu ya. Sehingga memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita. Nah, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, terutama ya masyarakat yang memang tinggal di perkotaan. Ya. Jadi yang pertama dari segi literasi ya yang memadai tentunya, gitu ya, karena semakin banyak produk yang ditawarkan, ya iklannya semakin bagus. Kalau tidak kita imbangi dengan literasi yang bagus juga, maka kita akan terbawa arus di dalamnya. Terbawa karena arus. Memang, oh ya ini dari aspek kemudahan-kemudahan tadi, gitu ya. Lalu yang kedua adalah adanya kemudahan tadi, akses. Ya, sekali lagi kalau kita memotret masyarakat di perkotaan, bahkan mungkin ya tidak hanya di masyarakat perkotaan, ya di pinggiran perkotaan atau bahkan mungkin di pedesaan, kemudahan tuh akses makanan-makanan jadi itu sangat gampang. Ya, tinggal kita punya kuota internet, ya, lalu kita punya HP yang bisa support, tinggal pilih, ya, tinggal kita gerakkan jari kita, gitu ya. Sehingga ini menjadi satu dilema juga buat kita, ya. Satu sisi bahwa ketersediaan itu memudahkan kita, tapi di sisi lain memang mungkin dampaknya juga yang harus kita pertimbangkan. Lalu yang ketiga adalah buat masyarakat yang memang bekerja itu membutuhkan waktu yang banyak di luar. Ya, artinya baik dia di tempat pekerjaannya sendiri atau perjalanan menuju dan pulang dari tempat kerja, ya, sehingga dengan adanya keterbatasan waktu, gitu ya, masyarakat tuh lebih cenderung memilih mana yang praktis. Gitu. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah tantangan-tantangan yang memang perlu dikuak, gitu ya, sehingga nanti akhirnya kita keinginan terhadap hidup sehat itu nanti bisa tercapai. Nah, di samping itu juga ada mungkin ada kemalasan, ya, dalam tanda petik, misalnya ya sudahlah, toh ini sudah ada disediakan, kenapa harus mikir-mikir apakah ini bagus atau tidak, begitu. Nah, ini juga kaitan dengan tips-tips tentu dari Bu Oni sendiri untuk menghadirkan kesadaran untuk ikhtiar pola hidup sehat. Terlebih beberapa waktu lagi kita juga akan masuk bulan Ramadan. Ini juga berkaitan untuk bagaimana pola konsumsi masyarakat, gitu. Silakan Bu Oni. Ya, baik. Jadi Islam sendiri mengajarkan kepada kita segala sesuatu itu harus seimbang. Seimbang. Ya. Jadi ketika kita melakukan itu dalam keseimbangan, gitu ya, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, termasuk hidup sehat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang kita juga diajarkan sebagai umat Muslim bahwa Allah itu mencintai, ya, hamba-hambanya yang sehat dan kuat, ya. Mukmin yang sehat lebih dicintai oleh Allah, gitu ya, dibandingkan mukmin yang lemah, gitu ya. Nah, artinya untuk seorang mukmin yang kuat itu butuh modal, butuh satu langkah, butuh sebuah persiapan bagaimana dia bisa menjadi kuat, ya. Salah satunya tadi bahwa kita harus mencari bagaimana seseorang itu harus kuat, ya, dengan pola hidup yang sehat, ya, tadi dengan 4 pilar itu yang memang menjadi sebuah tantangan buat kita. Nah, itu yang mungkin bisa menjadikan kita bisa melakukan apa yang kita inginkan tadi, gitu ya. Dan yang
tentunya yang lebih penting lagi adalah niat kita dulu. Betul. Nah, niat itu yang paling penting gitu ya, supaya nanti semua itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Insya Allah. Nah, ini juga kaitan dengan tema kita untuk bersama Fikes, tentu ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh Fikes dan juga dalam menghadirkan implementasi ikhtiar pola hidup sehat, apa yang tentu ditawarkan dan juga ikhtiar-ikhtiar yang tentu di Fikes hadirkan di tengah masyarakat. Ya, kami sendiri sebagai bagian dari masyarakat yang juga memang mengelola amanah-amanah dari masyarakat ya, terutama mahasiswa gitu ya. Kami menginginkan bahwa keberadaan kami di tengah masyarakat itu memberikan dampak positif ya, sehingga berbagai hal yang kami lakukan ya, ada kolaborasi misalnya di dalam kegiatan catur dharma ya, sehingga nanti dampak terhadap masyarakat itu bisa dirasakan ya. Bagaimana misalnya dalam pendidikan dan pengajaran ya, kami tidak hanya melakukan pendidikan pengajaran di dalam kelas gitu ya, kami ke masyarakat gitu ya, praktek di masyarakat, lalu juga mahasiswa kami juga ajak gitu ya. Ada mata kuliah namanya pengalaman belajar lapangan ya, praktik belajar lapangan, di mana mahasiswa itu mengenal kehidupan masyarakat yang sesungguhnya, lalu juga mereka bisa memberikan apa yang mereka bisa. Ya, mereka sudah dibekali tentang kesehatan ya, yang kesehatan masyarakat, lalu tentang gizi dan pangan halal bagi masyarakat, mahasiswa gizi gitu ya. Nah, ini yang mereka sebarkan, yang mereka tawarkan kepada masyarakat gitu, sehingga masyarakat harapannya dengan adanya mahasiswa yang diterjunkan gitu ya, tingkat kesadaran mereka dan bahkan mungkin tingkat kesehatan masyarakatnya juga bisa meningkat ya. Lalu juga kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat juga ya, kami sangat intens gitu ya, menerjunkan dosen-dosen yang tentunya juga kolaborasi dengan mahasiswa ya, ke masyarakat-masyarakat gitu, untuk memberikan dampak tadi ya, bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa memberikan sedikit kontribusi sehingga nanti masyarakat itu akan bisa memahami apa itu kesehatan masyarakat gitu, yang ujung-ujungnya bisa membawa ke derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Insya Allah itu menjadi ikhtiar dan komitmen yang dihadirkan oleh Fikes UHAMKA sendiri, itu langkah konkret yang dihadirkan bagaimana peran-peran dari Sivitas Akademika UHAMKA khususnya Fikes dalam menghadirkan edukasi berkaitan dengan kesehatan dan juga turun langsung di tengah masyarakat menghadirkan ikhtiar pola hidup sehat. Terakhir, Bu Oni mungkin menghimbau warga Persyarikatan Pemirsa TV dan juga masyarakat secara umum untuk dapat bergabung bersama Fikes UHAMKA. Ya, baik, buat seluruh masyarakat Indonesia yang putra-putrinya sudah berada di tingkat sekolah menengah atas ya, mari bergabung di Fikes UHAMKA. Di Fikes UHAMKA ada 2 program studi. Yang pertama adalah kesehatan masyarakat dengan predikat akreditasinya unggul dan juga mengusung tentang keunggulannya tentang kesehatan perkotaan. Lalu juga yang kedua adalah program studi gizi yang juga akreditasinya A, yang mengusung keunggulannya adalah gizi dan pangan halal. Mari bersama-sama kita berkolaborasi ya, melakukan hal-hal yang kecil untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia dan mungkin juga di tingkat global. Baik, terima kasih banyak Bu Oni, dan banyak hal tentu kita dapat petik bicara tentang hidup sehat dan juga menjadi PR dan tantangan untuk kita di kehidupan kesehari untuk menjaga komitmen kita untuk hidup sehat, tidak hanya untuk saat ini, tentu untuk masa depan. Apalagi tadi bicara tentang konteks keislaman, banyak catatan yang sudah dihadirkan dalam agama kita bicara tentang pentingnya hidup sehat. Terima kasih Bu Oni untuk perspektif dan juga poin-poin yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tentu ini menjadi harapan besar dan juga bagaimana peran UHAMKA dan juga masyarakat untuk bersama-sama melalui Fikes UHAMKA dapat ikut menghadirkan edukasi dan sumber daya manusia yang tentu ikut memberikan kontribusi dan memberikan pencerdasan bagi masyarakat tentang salah satunya adalah pola hidup sehat. Dan demikian pemirsa diskusi kita dengan tema ikhtiar pola hidup sehat bersama Fikes UHAMKA, tentunya bersama Ibu Dr. Oni Linda MKes, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UHAMKA, dan terus saksikan Teras UHAMKA dengan tema-tema menarik lainnya melihat ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh Sivitas Akademika UHAMKA. Saya Samarsa dan juga narasumber serta segenap kru yang bertugas undur diri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat nasumnallahu fatan qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.